tolong diperhatikan petunjuk-petunjuk penggunaan atau mata kuliah yang kita ajarkan pada hari ini adalah etika dan hukum kesehatan. Etika dan undang-undang kesehatan. Terkait dengan etika dan undang-undang kesehatan, ada dua hal di sini. Yang pertama, etika itu nanti saya sendiri yang segelumit tentang etika, moral, itu semua nanti saya akan coba jelaskan. Setelah itu nanti di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadafi. Saudara-saudara sekalian, bahwa mata kuliah kita ini perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, penilaian-penilaian. Ada beberapa penilaian yang nanti akan Anda peroleh melalui nilai akhir saudara. Yang pertama, kehadiran. Kehadiran yang dimana itu ada kehadiran di absen melalui grup. Absen yang tadi Anda telah melakukan absen itu ada penilaian di situ. Nah, tolong diperhatikan itu. Kemudian dicatat baik-baik itu. Penilaian apa lagi lain adalah penilaian dalam bentuk kehadiran saudara. Seperti kehadiran saudara ini ada yang hadir hari ini ada 21 orang. Di sini yang terdaftar ada Ainun, ada Herin, ada Cornelia, ada Eva, ada Fani, dan seterusnya. Itu penilaian, tapi ingat itu penilaian di sini di Zoom itu tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena Anda tidak nyalakan Zoom gitu loh. Anda tidak nyalakan Zoom itu berarti penilaiannya tidak sempurna. Coba Anda nyalakan Zoom. Makanya kepada mahasiswa dinyalakan Zoom-nya gitu. Karena kita ini sepakat untuk kuliah Zoom. Jadi saudara-saudara sekalian harus mampu memahami apa sebenarnya kuliah kita hari ini. Kalau kuliah kita adalah Zoom, berarti nyalakan video gitu loh. Itu akal kita berpikir, jalan kita punya otak. Kalau kita kuliah Zoom tidak nyalakan video, untuk apa kita kuliah Zoom? Lebih baik kita video, lebih baik kita voice call saja, voice record saja, kan gitu. Itu substansinya. Jadi setiap metode pengajaran saudara-saudara sekali itu harus memahami substansi pengajaran kita. Ingat, catat tadi penilaian itu di grup. Grup itu yang absen itu jam 11, jam 10.30 sampai jam 11.30 itu absen. Yang lewat itu pasti kurang nilainya. Itu nanti, nah, itu satu. Yang kedua adalah kita lakukan lagi kuliah Zoom. Yang hadir hari ini pasti saya rekam. Yang hadir hari ini pasti terbaca. Karena saya rekam gitu yang hadir. Tapi ingat, kehadiran saudara hari ini itu pasti tidak maksimal kalau Anda tidak nyalakan Zoom gitu. Tapi kalau kita kuliah voice record, yang direkam adalah suara kita, jangan munculkan video, ngapain. Jadi terkadang kita menghendaki yang namanya perkuliahan kita itu kemudian karena Anda bisa memahami petunjuk-petunjuk dosen yang diberikan. Penilaian yang kedua tadi ya. Penilaian yang ketiga, untuk Anda catat, akan ada nanti saya kirim nanti video melalui channel. Mungkin orang bertanya, kenapa harus dibuatkan channel Pak? Kenapa harus absen 3 kali? Begini, saya harus paham, saya harus membantu teman-teman Anda yang sama sekali tidak bagus jaringannya. Yang sama sekali tidak bagus jaringannya. Cuma saya tidak bisa lagi di-prank oleh mahasiswa. Ada yang prank saya mahasiswa Pak yang lalu. Bukan di sini ya, di tempat perguruan tinggi lagi. Bagaimana bentuk pranknya Pak? Kalau Pak, tidak bisa nyalakan Zoom ya? Ya oke. Videonya tidak bisa nyalakan? Oke, tidak apa-apa. Kenapa? Ya Pak, karena jaringan saya tidak bagus. Oh oke. Pada saat saya absen, masa 5 kali saya panggil namanya tidak muncul suaranya? Saya sudah chat juga di chat ini. Saya chat juga, mana ini orangnya, tidak ada muncul. Berarti saya curiga. Orang ini hanya nyalakan Zoom, tapi tidak ada orangnya. Saya tidak mau lagi di prank hari ini. Berarti ingat, Zoom tadi. Pokoknya mau bagus jaringan, mau tidak bagus jaringan, terserah, munculkan videonya. Itu saja. Pak, tidak bagus jaringan saya. Ya sudah, nanti kita kirim lewat channel. Akan pasti saya kirim lewat channel, insya Allah. Saya rekam. Kirim channel, silakan Anda mengabsen di situ. Dan di akhir kita akan ada diskusi-diskusi. Jadi kenapa? Hari ini, karena kita betul-betul belajar ini mengajar, mencari model-model belajar yang baik, model-model yang tepat untuk kita perkuliahkan, maka hari ini saya akan coba untuk memberikan
model pembelajaran yang lebih efektif yang bisa Anda terima. Jadi mohon sediakan pulpen, setiap saya pertemuan sediakan juga catatan. Apalagi yang harus Anda kemudian apalagi yang kemudian harus Anda nilai Zoom channel itu tadi. Yang kedua, penugasan. Setiap tugas itu tolong dikirim tepat waktu. Bukan persoalan isinya tugas itu saya akan nilai, tapi adalah yang saya nilai adalah kemampuan Anda untuk bekerja sepenuh waktu. Kalau misalnya saya katakan bahwa kirim jam 11.30, kirim jam 11.30, Pak belum selesai Pak, pokoknya selesai tidak selesai, usahakan selesai. Namanya tugas, begitulah namanya tugas ya. Apalagi tugas lain, final tentunya ya, final. Jadi saya ulangi, tolong diperhatikan baik-baik dan sampaikan yang bagus mendengarkan suara saya, sampaikan kepada teman-temannya. Metode pengajaran dan metode penilaian untuk mata kuliah etika ini dan hukum undang kesehatan, yang pertama adalah absen di grup tepat waktu, jam 10 sampai jam sekian misalnya. Tapi tunggu instruksi. Kalau ada instruksi nanti saya ada absen kalau ada petunjuk gitu. Yang kedua adalah absen melalui Anda mengikuti Zoom dengan mematikan video. Pak, saya belum mandi Pak, saya tidak peduli Anda sudah mandi atau tidak. Saya juga percaya masih ada di sini yang mungkin pakai baju cantik di atas tapi mungkin di bawahnya itu pakai daster ya. Saya tidak peduli itu, saya juga tidak suruh Anda berdiri kok. Sudah bagus jilbab tapi mungkin di bawah pakai daster. Tidak peduli itu. Masih di kamar kayak di mana, saya tidak peduli. Yang pasti itu. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah nanti di channel. Mengapa di channel ini? Karena untuk memperuntukkan kepada teman-teman Anda yang sama sekali tidak mampu mendengarkan maksimal materi di Zoom ini secara langsung. Tapi itu juga ada penilaian. Jadi kalau Anda mau tugas dan kemudian adalah final. Ingat ada 5 model penilaian yang saya berikan. Ditambah dengan satu adalah etika. Etika yang mana? Kentara itu Bella. Kalau misalnya sementara kuliah kita dan kemudian ada yang sementara begini-begini, itu kentara bahwa enggak fokus gitu. Jadi sekali lagi dinyalakan Zoom-nya untuk kemudian saya mencaptur. Ini sekarang sementara saya captur lagi. Yang tidak aktif ini seperti Abigail, Reskiani, Rahmat, Melkiana, Melsin, ya. Wahyu Ruben itu tidak aktif Zoom-nya gitu loh. Siapa lagi? Ya, itu yang tidak aktif Zoom-nya. Nah, berarti kan kalau dia tidak aktifkan Zoom-nya berarti kan penilaiannya kurang gitu. Bukan tidak ada, tetap ada nilainya tapi kurang. Jadi jangan heran nanti di penghujung, Pak saya aktif Pak. Ya betul aktif, tapi kan ukurannya ada 5 tadi tambah 1 ukuran, ya. Bisa dipaham? Yeri, bisa dengar baik-baik suara saya Yeri? Putri, Winda, coba angkat jempolnya yang mendengarkan suara dengan baik. Bisa, Pak. Angkat jempolnya. Bagus. Oke, baik. Sekarang dari sekalian kita mulai perkuliahan kita dengan pengertian etika. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita lihat bahwa pengertian etika itu pada mata kuliah kita ini bahwa akan ada nanti 8 kali pertemuan ini saya akan memberikan tentang etika, moral, budaya, dan seterusnya, dan etika profesi. Mari kita lihat secara seksama. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos, yang berarti akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang etika itu lebih dipadankan dengan akhlak, adat istiadat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik dan layak. Jadi kalau kita mau melihat pada segi etika itu, maka kita lihat dari segi akhlak. Berakhlak, dia memiliki sebuah adat istiadat yang baik. Kalau misalnya contoh adat istiadat, kalau misalnya di Bugis Makassar ada adat istiadat itu mapatabe. Nah, itu etika itu etika. Tabe Pak, tabe gitu. Itu etika. Nah, hari ini kita melihat bahwa sangat jarang lagi kemudian yang menggunakan model seperti itu. Gitu. Berarti kan etika kurang. Gitu.
Ada etika, ada istiadatnya kurang. Kemudian watak, perasaan. Saudara-saudara sekalian, etika itu sesungguhnya tanpa, saya mengatakan, sesungguhnya tanpa ada aturan sekalipun, tanpa ada hukum sekalipun, sebenarnya etika dalam diri kita itu sudah ada. Perasaan kita sudah ada. Contoh, misalnya saya berikan, kita enak nggak misalnya kalau siapa namanya, saudara-saudara saya sekalian menceritakan, Anda dicerita kejelekannya. Pastikan perasaan Anda tidak enak kalau Anda diceritakan kejelekan Anda, kan gitu. Berarti perasaan kita menjustifikasi bahwa menceritakan kejelekan orang itu tidak baik. Berarti logikanya kalau begitu untuk ukuran beretika, maka kita jangan menceritakan keburukan orang lain. Jangan kita menceritakan keburukan orang lain, karena itu ada pantulan. Etika itu lebih banyak pada pantulan. Artinya apa? Bahwa dalam diri kita itu ada sebuah rel. Misalnya, contoh, ketika misalnya saudara-saudara sekalian jalan di komplek, di perumahan, kemudian Anda melihat mangganya orang, kuning sekali, kuning sekali. Sebenarnya kan tidak boleh mencuri mangga orang, ya kan begitu hukum itu. Tidak boleh mencuri milik orang lain. Ketika Anda lewat, terus Anda ambil itu mangga, perasaan ada yang tegur kita. Kalau saya ambil mangga itu, nanti saya dimarahi. Tidak saya ambil, saya ngiler. Pertanyaan kemudian yang muncul adalah, siapa yang melarang Anda dalam hati Anda tersebut? Itu yang dimaksud dengan etika. Jadi etika itu ada dalam diri kita, ada dalam perasaan kita, watak kita. Itu. Sikap yang baik dan layak. Ada sikap yang baik dan layak. Yang baik dan layak itu ya tentu memang kita sudah mampu memprediksi bahwa ada sesuatu tindakan yang baik dan ada sesuatu tindakan yang jelek. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya tanpa hukum, tanpa aturan sekalipun, sebenarnya itu dalam diri kita ada etika yang menjadikan sebagai sebuah aturan. Jadi kemudian, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya, yang manakah lebih dahulu, hukum atau etika? Aturan atau etika? Tentu kita mengatakan bahwa etika lebih dahulu daripada sebuah aturan. Mengapa? Karena etika ini adalah terlahir dari diri kita. Untuk kita terlahir dari diri kita sejak lahir, dari individu-individu yang ada, lalu kemudian kita coba untuk membandingkan dengan mencocokkan dengan pandangan orang lain. Etika merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa tertentu kepada masyarakat. Jadi kalau kita masukkan pada wilayah profesi, maka etika kita di dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada orang lain. Contoh, misalnya, Anda sebagai perawat, ya tentu ada etika yang kita bisa lakukan dengan kita punya klien. Itu ada etika yang kita lakukan untuk kita punya dengan klien. Seperti misalnya juga kita lihat bahwa kalau dalam sudut pandang agama misalnya, ya, itu sama sekali tidak boleh laki-laki itu melihat auratnya misalnya perempuan, ya, atau hal-hal yang vital pada perempuan, laki-laki tidak boleh. Itu secara hukum. Tapi kalau secara etika antara dokter dengan pasien, ya memang harus dilakukan suatu tindakan medis, maka itu boleh saja. Itu boleh saja. Berarti etika ini juga kemudian, tapi ya tentu artinya apa? Kemampuan menempatkan etika kita dengan profesi yang kita miliki dengan hubungan kita di luar sana. Jadi kalau ada antara profesi dengan antara profesi, etika profesi itu antara pasien dengan dokter itu ada hak dan kewajibannya, ada kewenangan, peran-peran dan fungsinya masing-masing. Itulah kemudian yang kita harus coba untuk memahami dalam perkuliahan kita ini. Nah, selanjutnya, etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral ke dalam situasi nyata. Jadi, hasrat, watak, kebiasaan yang baik kita itu kemudian diejawantahkan di dalam praktik-praktik dalam nyata yang terfokus pada prinsip konsep membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Jadi apa yang kita bisa paham dari sini bahwa dengan adanya teori-teori, adanya dengan adanya tadi yang kita paham tentang
istiadat, akhlak yang baik, kebiasaan yang baik, watak perasaan. Itulah kemudian yang dibawa ke dalam dunia nyata, di dalam kehidupan kita. Itu tolong dipahami. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa memahami apa yang saya berikan pada kesempatan ini. Nah, etika juga berarti pengetahuan tentang moral, yaitu meninjau segala hal yang baik dan buruk dari sosial, dari sisi moral. Nah, kalau misalnya kita dalam sudut pandang etika, maka yang dimaksudkan di sini adalah etika dalam arti etika dalam arti pengetahuan. Maka olehnya itu, untuk kita bisa beretika, misalnya kita ini orang Tator nih, contoh, untuk kita bisa beretika kepada orang Bugis, untuk Anda bisa mengejawantakan etika Anda kepada orang Jawa, untuk Anda bisa mengejawantakan etika Anda kepada orang Jakarta, orang Bandung, Manado, dan lain sebagainya. Tentu jangan ukuran etika dan adat istiadat Anda yang Anda pakai di tato untuk kemudian Anda serta-merta menerapkan etika itu di dalam budaya-budaya orang lain. Karena ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, bahwa di mana kita berdiri, maka di situ langit kita junjung. Apa artinya? Pun kalau kita orang Tator, kalau kita pergi ke Manado, tentu ada istiadat yang harus kita coba untuk menyesuaikan ada istiadat di sana. Ada istiadat yang kemudian di Jawa beda, di Bugis beda, dan lain sebagainya. Contoh yang paling konkret, kebiasaan-kebiasaan kita di Papua, saudara-saudara kita di Papua adalah menggunakan koteka. Baginya, menggunakan koteka di dalam melakukan sebuah interaksi dengan sesama mereka dalam budaya kita, koteka sekalipun itu baginya sudah beretika. Tapi jangan coba-coba Anda kemudian, karena bagi Anda menggunakan koteka itu adalah sesuatu yang biasa, jangan pernah Anda gunakan koteka itu di Makassar gitu loh. Jangan Anda menggunakan koteka di Manado. Coba bayangkan kalau misalnya kita dalam perkuliahan ini, kebetulan Anda misalnya dari Papua, kebiasaan Anda menganggap biasa saja menggunakan adat istiadat, menggunakan koteka misalnya. Terus kemudian kita kuliah hari ini menggunakan koteka, yang paling parah coba Anda bayangkan kalau kebetulan saya adalah orang Papua misalnya, saya anggap biasa menggunakan koteka, saya mengajar pakai koteka, itu gimana perasaan Anda? Nah, itulah saya katakan bahwa di mana kita berdiri, maka di situ langit kita junjung. Itu saya kira Anda bisa paham di situ. Nah, kita lanjut lagi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ini dari segi pengertiannya, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi sesungguhnya, ukuran kedewasaan seseorang itu, ukuran kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan beretika itu adalah dengan menggunakan ukuran kedewasaan. Yang mana ukurannya kedewasaan? Ukuran kedewasaan seseorang itu adalah kemampuan untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kalau Anda sudah membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, maka otomatis Anda sesungguhnya sudah masuk dalam usia-usia kedewasaan. Coba Anda bandingkan dengan adik Anda yang umur 3 tahun. Anda bandingkan dengan anak Anda yang 1 tahun. Anda bandingkan misalnya dengan. Tapi ada juga bertanya, Pak, ada juga kawan saya sudah usia 30, sudah usia 20-an, tapi juga tidak mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Berarti kalau begitu boleh saja karena pengetahuannya, boleh saja karena memang orangnya, wataknya, dan seterusnya. Itulah kemudian saudara-saudara sekalian kita kuliah, mengapa? Karena itu penting untuk kita mengetahui di mana baik dan mana buruk. Selanjutnya, kumpulan atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ada berkenaan dengan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang, akhlak adalah perilaku-perilaku yang baik. Yang mana akhlak yang baik misalnya, yang mana akhlak yang buruk. Kita misalnya masuk kampus, ya salah satunya akhlak yang baik itu, ya tentu kita membedakan misalnya busana yang kita pakai di kos dengan menggunakan busana di kampus. Mampu membedakan yang mana busana yang ketika kita sendiri di dalam kamar dengan menggunakan busana ketika kita bersama di mall, pasar, dan keramaian, pesta, dan sebagainya. Itulah kemudian kemampuan kita untuk membedakan. Walaupun dalam konteks kekinian kita bisa melihat bahwa terkadang kelompok-kelompok tertentu itu saya melihatnya bahwa tidak lagi mampu membedakan yang mana sikap-sikap yang harus diberikan kepada masyarakat dan yang mana sikap di dalam media sosial, yang mana sikap yang harus dia berikan kepada keluarga dan pribadi-pribadinya.
Dia media sosial masih tetap menggunakan misalnya bikini dan sebagainya dalam menggunakan misalnya. Ya banyaklah artis yang bisa Anda lihat seperti itu. Dan itu lebih cenderung melihat pada artis-artis yang bagi saya pada pendekatan rumus, teori, pengertian etika ini, ya beberapa artis yang bisa katakan bahwa itu sudah memiliki sebuah tindakan-tindakan yang beretika dalam secara teori. Nah, nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, ini dalam bahasa kamus ini ada yang ketiga ini adalah mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Yang mana maksudnya adalah benar dan salah dalam dianut golongan masyarakat. Golongan misalnya saudara-saudara sekalian yang tadi saya contohkan di Papua, boleh saja golongannya itu adalah golongan yang kemudian menggunakan koteka itu biasa. Itu golongan di golongan mereka. Gitu. Jadi kalau begitu kita balik, kita orang Makassar mau menggunakan koteka di Papua sana yang memang golongannya itu terbiasa dengan menggunakan koteka, itu hal biasa saja. Tapi jangan dibalik keadaan orang Papua yang kemudian menggunakan koteka di Makassar. Itu yang dimaksud dengan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh segolongan atau kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya adalah etika merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis. Ya, tidak tertulis namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses. Yang mana yang dimaksudkan dengan etika merupakan kumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis. Ya, tentu misalnya adakah tertulis? Misalnya etika yang kita bisa, kalau kita misalnya dalam suatu kelompok tertentu, kita bersama, kalau kita bersama 3 orang nih, 3 orang, kita bersama pergi di mall misalnya 3 orang, jangan sekali-kali Anda orang pertama, orang kedua, ketiga, jangan sama sekali orang pertama, orang kedua itu saling buku bisi gitu loh. Di mana ada orang ketiga tidak mendengarkan temannya yang ketiga, itu etika, itu tidak tertulis. Gitu. Misalnya kita jalan ke mall, ke pasar, ke kampus, misalnya kita bertiga nih jalan, tiba-tiba ini baku bisi berdua, padahal dia 3 berteman. Itu etika yang tidak bagus sebenarnya. Itu bisa memunculkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan di situ. Itu maksudnya. Jadi tanpa ada aturan yang jelas tentang dilarang, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang baik dan buruk yang bisa kita terapkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Kumpulan cara sikap perbuatan tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan, relasi dan interaksi antar manusia. Oke. Tingkah laku yang baik tata pergaulan ya, maksudnya bahwa dalam konteks tertentu dalam tata pergaulan kita itu ada membedakan. Kemudian suatu sikap seperti sopan santun, aturan lainnya. Yang ketiga mengatur hubungan antar kelompok. Yang ketiga yang mengatur hubungan kelompok manusia yang beradab suatu pergaulan. Itu juga tadi saya sudah singgung. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan dalam buku Kartens judul etika menyebutkan ciri sebagai etika yang menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Tata cara itu maksudnya gini, tata cara itu tahapan-tahapan yang kita bisa lakukan di dalam melakukan suatu komunikasi dengan orang. Kalau misalnya ketemu dengan dosen, ketemu dengan orang tua, ketemu di rumahnya orang tua, ketemu dengan orangnya yang kita hormati, tentu tata caranya kita masuk ke rumah. Itu tata caranya gimana? Tentu kan misalnya ketok-ketok, salam. Jangan langsung terobos masuk, nanti dalam rumah baru salam. Itu maksudnya bahwa terkait dengan etika menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Yang kedua, etika yang berlaku dalam situasi di mana kita tidak seorang diri, ada orang lain di sekitar kita. Tadi saya katakan, etika ketika kita bertiga, jangan coba-coba orang pertama, orang kedua baku bisi-bisi. Gitu loh. Jangan orang pertama, orang kedua baku bisi-bisi, jangan. Jangan seperti itu. Apalagi etika bersifat relatif yang dianggap tidak sopan yang suatu kebudayaan. Dan saja dianggap sopan dan kebudayaan lain. Ya itu tadi saya katakan ya. Itu tadi yang saya katakan ya. Bahwa etika bersifat relatif dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan. Boleh saja kita tidak, orang tadi menggunakan koteka itu bagi mereka itu sopan menggunakan koteka, tapi bagi kita ya tentu tidak sopan ketika itu kemudian dibawa ke di Makassar. Etika memandang manusia dari segi lahiriah saja. Ada juga orang yang berpegang pada etikat biasanya juga bersifat orang yang orang yang berpegang pada etikat bisa juga bersifat munafik. Ya, maksudnya apa? Boleh saja ada kepura-puraan dalam etika itu. Jadi boleh saja ada memang, ya saya pikir adik-adik sekarang, adik-adik yang gadis-gadis ini, ya saya pikir
Ini yang harus Anda pegang di poin keempat. Coba perhatikan, etika memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etika bisa juga bersifat munafik. Apa maknanya itu? Bagi yang gadis-gadis nih, apa maknanya itu? Hati-hati dengan cowok yang PHP, maksudnya begitu. Itu. Pura-pura di depan kita sangat bagus, etikanya bagus, sopan santun. Oh, tunggu dulu, bisa saja etika ini itu digunakan dalam konteks menginginkan sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu bisa berakibat pada adanya kerugian pada adanya kerugian pada Anda misalnya. Dan itu banyak, misalnya katakanlah misalnya dalam hal ini Anda misalnya ketemu misalnya sales, saya tidak katakan sales jelek ya, pertama saya minum dulu ya. Saya tidak mengatakan sales jelek. Nah, saya mengatakan bahwa boleh saja dalam kelompok-kelompok tertentu itu kita menemukan suatu tindakan-tindakan seseorang yang mengalami kepura-puraan di depan kita bagus, tapi di belakang kita ternyata adalah kemunafikan yang muncul. Yang gadis-gadis ini, yang perempuan-perempuan ini hati-hati dengan etika tersebut tadi. Makanya olehnya itu, kalau ini saya coba berikan resep ya, saya berikan resep. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, yang pertama yang harus diutamakan itu lihat latar belakangnya orang itu. Jangan dulu lihat apa masa depannya. Yang melihat masa depan, misalnya orang itu sudah kaya, ada bermobil, tunggu dulu bos. Yang tapi mobilnya masih mobil rental begitu kan, gampang saja mobil 250 ribu itu bisa dapat kita mobil. Ayo pergi makan malam yuk, makan malam, ayo. Pakai apa? Masa pakai motor baru hujan? Ya gampang aja, ada mobil misalnya gitu. Ternyata mobil baru dipesan di rental, misalnya begitu. Sehingga Anda hanyut dalam situ. Artinya jangan heran kalau apalagi di akhir-akhir ini kan banyak PHP yang seperti itu, karena kita disebut oleh sebuah tindakan-tindakan kemunafikan. Apalagi itu tindakan kemunafikan, kita lihat misalnya TikTok. Kalau misalnya Anda menonton TikTok itu, Anda melihat TikTok banyaknya cantik-cantik semua, ternyata polesan semua. Itu. Makanya trik yang saya bisa sampaikan kepada Anda untuk itu, ketika Anda mau melakukan suatu tindakan seperti itu, maka lihat latar belakangnya. Yang paling utama saya ulangi, lihat latar belakangnya. Yang mana yang dimaksud latar belakangnya? Di mana SMA-nya, ranking berapa dulu waktu SMA-nya, cari temannya dia dulu ranking berapa, bagaimana tindakannya dulu waktu di SMA, bagaimana perbuatannya, siapa anak, bagaimana keturunannya, siapa neneknya, pekerjaannya, neneknya dulu apa, bapaknya dulu apa pekerjaannya. Jangan sampai juga bapaknya mantan-mantan Pak Botoro misalnya gitu. Sehingga kemudian untuk menguji baik buruknya seseorang itu, salah satu cara adalah dengan cara menguji adalah uji latar belakangnya, masa lalunya maksudnya. Nah, olehnya itu begitu juga laki-laki terhadap perempuan untuk menguji bagaimana dia baik buruknya seseorang ke depan itu. Lihat juga latar belakangnya, bukan belakangnya ya, bukan bagian belakangnya, latar belakangnya. Maksudnya itu adalah sifat siapa temannya, teman bergaulnya, apanya dan seterusnya. Begitu. Jadi saling. Nah, olehnya itu karena usia Anda masih usia 20-an. Berapa ya? Kalau Fani ini usia berapa, Fani? Kalau bulan 7 sudah 19, Pak. Bulan 7 ini ya? Iya, Pak. Wah, terpaksa kita rayakan ulang tahun nanti bulan 7 dapat kita ya. Kita ulang tahun nanti di Zoom ini. Nggak apa-apa ya kalau ada ulang tahun itu sampaikan sama saya, nanti berikan surprise gitu. Atau besok lusa ada yang ulang tahun kita berikan. Misalnya usia-usianya seperti Fani misalnya di bulan 7 itu kemudian kami anggap bahwa masih sedikit latar belakangnya, masih kurang. Nara mungkin di usia-usia 20-an begitu. Siapa lagi misalnya katakanlah si Putri Ainun mungkin usia-usia 20-an. Makanya pada kesempatan ini perbanyaklah latar belakang Anda. Maksudnya perbanyak latar belakang, perbanyaklah sikap-sikap yang baik yang Anda torehkan kepada orang-orang banyak, sehingga kelak nanti ketika Anda dipilih orang yang tepat gitu. Maksudnya perbaiki sikap Anda dari sekarang, kuliah Anda dari sekarang, belajar Anda dari sekarang, betul-betul membaca buku, ranking di ruangan, juara cum laude, sarjana kesehatan, dapat sarjana, lanjut lagi S2, latar belakang Anda lagi bertambah, S2 lagi, sudah cantik lagi, sudah elok, sudah sopan lagi, santuran, itu latar belakang yang baik, tambah lagi S3 dan seterusnya. Tambah lagi misalnya S3, S2, S3 dan seterusnya dan lain-lain sebagainya. Itulah cara-cara yang bisa Anda lakukan dalam mengisi
untuk mengukur kebaikan Anda, sehingga ketika kita ini semua menilai Anda, maka akan Anda dinilai oleh karena kebaikan Anda yang banyak. Terkadang kebaikan seseorang itu lebih banyak menjadi pilihan yang tepat bagi orang-orang tertentu. Saya kira seperti itu, ada sekalian saya berikan tentang etika. Sekarang